Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini. Bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Di Kementerian Perindustrian misalnya, sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement mulai diterapkan sebagai upaya menyiasati keterbatasan anggaran. Pemangkasan sebesar 44,38% atau sekitar 1,1 triliun membuat kementerian ini harus melakukan berbagai penyesuaian. Mengingat pagu anggaran mereka di tahun 2025 hanya 2,5 triliun. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto menyatakan bahwa kementeriannya harus mengurangi penggunaan listrik dan air, membatasi perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, serta mengurangi aktivitas di lingkungan kantor. Efisiensi serupa juga terjadi di Kementerian Pariwisata, di mana pengurangan anggaran berdampak pada fasilitas operasional. Salah satu pegawai di unit pelaksana teknis kementerian tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan pendinginan ruangan atau air conditioner kurangi sejak kebijakan ini diberlakukan dengan total anggaran 1,7 triliun yang dibagi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alokasi 1,4 triliun rupiah untuk sektor pariwisata dan 279 miliar rupiah untuk ekonomi kreatif membuat kementerian ini harus melakukan penyesuaian serupa demi memastikan keberlanjutan program-program mereka. Tak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya THR bagi PNS serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintahan merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor retail, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kepercayaan investor. Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal, sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi. Sementara itu, kebijakan penghapusan perjalanan dinas yang dianggap sebagai langkah penghematan belum tentu efektif. Sektor perhotelan, transportasi, dan restoran selama ini sangat bergantung pada perjalanan dinas pejabat sebagai sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara ekstrim, gelombang pemutusan hubungan kerja di industri perhotelan dan pariwisata bisa terjadi akibat hilangnya pasar utama mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Evaluasi yang cermat terhadap belanja negara dapat memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.